Jakarta, 17 Agustus 1945. Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Namun, belum genap 1 bulan usia kemerdekaan, pada tanggal 15 September 1945, tentara sekutu yang di dalamnya ada tentara Belanda mendarat di Jakarta dan kota-kota yang lain. Setelah kekalahan pihak Jepang, rakyat dan pejuang Indonesia melucuti senjata para tentara Jepang. Pada saat itu, tentara sekutu atau yang dikenal dengan AFNEI datang bertugas untuk melucuti tentara Jepang, membebaskan para tawanan perang yang ditahan Jepang, serta memulangkan tentara Jepang ke negerinya. Namun ternyata, tentara Inggris yang diboncengi tentara Belanda datang membawa misi mengembalikan Indonesia kepada administrasi pemerintahan Belanda sebagai negara jajahan Hindia Belanda yang dikenal Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Sebab sekali lagi saya katakan, kami gandrung kemerdekaan. Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami tidak ada tanah air sonder kemerdekaan, tidak ada kemerdekaan sonder tanah air. Kalau tuan-tuan menyerang kami dengan pedang dan bom dan beril dan meriam, maka kami akan melawan mati-matian, berkelahi mati-matian. Kan yakinlah, tuan-tuan tidak dapat mematahkan kami. Kami pasti dibantu Tuhan, kami pasti akan merdeka. Presiden Soekarno mencoba berdiplomasi agar tentara sekutu bekerja profesional dengan hanya mengurus tahanan perang saja dan tidak mengotak-atik status kemerdekaan Republik Indonesia. Namun upaya Presiden Soekarno tidak membuahkan hasil. Kemudian beliau menghitung jika terjadi peperangan secara matematis tidak mungkin mengalahkan sekutu. Persenjataan mereka jauh lebih lengkap dan memadai. Atas saran Jenderal Besar Sudirman, Presiden Soekarno diminta mengirim utusan khusus untuk menghadap Raisul Akbar Nahdlatul Ulama, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, dengan tujuan meminta fatwa Kiai Hasyim Asy'ari tentang hukumnya berjihad membela negara yang notabene bukan negara Islam seperti Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian Kiai Hasyim memanggil Kiai Wahab Hasbullah dari Tambak Beras, Jombang untuk mengumpulkan seluruh ketua NU se-Jawa dan Madura dan membahas persoalan ini. Bukan hanya itu, Kiai Hasyim juga meminta kiai-kiai utama NU untuk bersolat istikharah, meminta petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memutuskan fatwa ini. 21 Oktober 1945, seluruh delegasi NU se-Jawa dan Madura sudah berkumpul di kantor pusat Ansor di Jalan Puputan, Surabaya. Kiai Hasyim memimpin langsung pertemuan tersebut, kemudian dilanjutkan Kiai Wahab dan berdiskusi serta mendengarkan hasil istikharah para kiai utama NU. Keesokan harinya, tanggal 22 Oktober 1945, ditetapkannya 3 rumusan penting yang dikenal sebagai Resolusi Jihad NU. Pertama, setiap muslim, tua, muda, miskin sekalipun, wajib memerangi orang kafir yang merintangi kemerdekaan Indonesia. Kedua, pejuang yang mati membela dalam kemerdekaan Indonesia layak dianggap syuhada. Dan ketiga, warga yang memihak kepada Belanda dianggap memecah belah persatuan dan oleh karena itu harus dihukum mati. Dokumen yang bertuliskan dalam huruf Arab Pegon atau Arab Jawa ditandatangani oleh Kiai Hasyim Asy'ari, disebarluaskan ke jaringan-jaringan pesantren, tidak terkecuali kepada komandan-komandan Laskar Hizbullah dan Sabilillah di seluruh penjuru Jawa dan Madura.
Dokumen resolusi jihad juga disebarluaskan di beberapa media massa pergerakan saat itu. Hanya berselang 3 hari setelah resolusi jihad dicetuskan, pada 25 Oktober 1945, 6.000 pasukan militer sekutu mendarat di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dengan persenjataan lengkap. Mendengar berita tersebut, ribuan santri dan kiai dari seluruh Jawa Timur bergerak menuju Surabaya. Pengibaran bendera Belanda tanpa persetujuan pemerintah RI di tingkat teratas Hotel Yamato menjadi pemicu awal meletuslah pertempuran pertama antara Indonesia melawan tentara Inggris dan sekutu yang sesumbar akan menguasai Surabaya dalam waktu 3 hari. Resolusi Jihad NU mampu memompa semangat perlawanan rakyat kepada penjajah. Situasi pun memanas hingga tak terkendali dan pertempuran besar pun terjadi. Pertempuran ini terjadi selama 3 hari, dari tanggal 27 hingga 29 Oktober 1940. Pada pertempuran ini tentara Inggris kewalahan dan mendapat banyak kerugian menghadapi perlawanan rakyat Jawa Timur. Mereka lantas mendatangkan Bung Karno untuk berdiplomasi dalam gencatan senjata. Pagi hari 30 Oktober 1945, gencatan senjata ditandatangani oleh pemerintah Indonesia dan Inggris. Namun, pada malam hari, sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, mobil yang ditumpangi Brigadir Jenderal Malabi berpapasan dengan sekelompok milisi Indonesia yang ketika itu akan melewati Jembatan Merah. Kesalahpahaman menyebabkan terjadinya tembak-menembak dan berakhir dengan tewasnya Jenderal Malabi. Kematian Malabi ini menyebabkan pihak Inggris marah kepada Indonesia. Pengganti Malabi yaitu Jenderal Robert Mansell mengeluarkan ultimatum untuk menyerahkan senjata paling lambat pada 10 November 1945 dan mengancam akan membumi hanguskan Surabaya jika tidak menyerahkan senjata. Ultimatum yang disebarkan melalui pamflet udara oleh tentara Inggris membuat Komandan Hizbullah, Sabilillah, Mujahidin, Tentara Keamanan Rakyat, dan para santri marah besar. Seorang pemuda bernama Sutomo sowan menghadap Kiai Hasim untuk meminta izin menyiarkan resolusi jihad melalui siaran radio dan membangkitkan semangat rakyat Surabaya melawan penjajah. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang.
Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Hari itu, nyaris seluruh sudut kota Surabaya dipenuhi pemuda dan kelompok bersenjata. Dan terjadilah pertempuran besar 10 November, Surabaya. Pertempuran besar ini membuat malu para tentara Inggris karena sesumbar menguasai Surabaya dalam waktu 3 hari tidak terbukti. Bahkan pada hari kedua, Jenderal Robert Sherman tewas dalam kecelakaan pesawat. Hal itu menandakan bahwa dalam waktu 1 bulan, mereka sudah kehilangan 2 jenderal terbaik mereka. Dalam perang besar ini, takbir dan pekik merdeka selalu membahana, mengiringi perjuangan arek-arek Surabaya melawan penjajah selama 3 minggu. Pada saat itu 300 serdadu tentara Inggris yang berasal dari India dan Pakistan membelot mendukung Indonesia setelah mereka tahu bahwa yang dilawannya adalah para kiai Islam dan santri yang sedang berjihad membela negaranya. Meski pada akhirnya Surabaya jatuh ke tentara Inggris, namun mereka menderita banyak sekali kerugian. Dari pihak Indonesia, setidaknya sekitar 16.000 pejuang gugur dalam pertempuran ini. 20.000 luka-luka dan 200.000 rakyat sipil mengungsi dari Surabaya. Korban dari pasukan Inggris dan India, kira-kira sejumlah 2.000 tentara tewas beserta 2 jenderal terbaik mereka dan 2.000 tentara lainnya luka-luka. Pertempuran berdarah di Surabaya yang memakan ribuan korban jiwa tersebut telah menggerakkan perlawanan rakyat di seluruh Indonesia untuk melakukan perlawanan dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Banyaknya pejuang yang gugur dan rakyat sipil yang menjadi korban, maka pada hari 10 November ini dikenang sebagai Hari Pahlawan oleh Republik Indonesia hingga sekarang. Usai pertempuran ini, dukungan kepada Indonesia dari dunia internasional terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia semakin kuat. Belanda pun akhirnya tidak lagi memandang Republik sebagai kumpulan pengacau tanpa dukungan rakyat. Pertempuran ini juga meyakinkan Britania untuk mengambil sikap netral dalam Revolusi Nasional Indonesia. Beberapa tahun kemudian, Britania mendukung perjuangan Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Untuk bangsa Indonesia, tanggal 10 November diperingati setiap tahun sebagai Hari Pahlawan di Indonesia. Merdeka, merdeka, dan merdeka. Salam Bingkai Desa.